dan Bamuja Kafein. Balik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kabarnya masih pada baik-baik saja ya. Jadi guys, beberapa hari lagi ini kan kita sudah mau mendekati akhir tahun ya guys. Nah, gimana kira-kira sudah berapa nih guys gelas kopi yang sudah kalian minum ya? Pastinya tentu saja banyak banget dan tidak terhitung ya. Dan pasti kalian juga sudah banyak banget seduh beans yang kalian suka kan tahun ini. Tentu saja juga termasuk beans yang sudah aku referensiin di video di channel The Barista ini ya kan. Nah, untuk menutup tahun 2020 ini guys, aku bakalan seduh dan review beans yang sangat-sangat istimewa. Bukan hanya karena beans ini di roasting oleh roastery kesukaan aku guys, favorit aku, tapi juga karena varietal dan juga proses pasca panennya yang menarik. Nah, kira-kira beans apa itu? Makanya, kalau kalian penasaran, lanjutin terus videonya sampai akhir dan jangan skip 1 detik pun, oke? Tapi sebelumnya, aku juga tunggu kalian seperti biasa untuk segera klik tombol subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi pasti kalian selalu bertanya-tanya kan guys, kalau kalian nonton video-video aku nih, aku tuh belum pernah seduh beans dari Bali, ya kan? Nah sebenarnya tuh guys, aku itu sudah pengen banget brewing beans dari Bali, cuman setelah aku cari-cari itu belum ada yang cocok. Ya kalian juga pasti tahu kan, aku itu selalu cari beans itu nggak hanya asal ya, tapi aku juga cari yang menarik dari segi roasterinya, rasanya, varietalnya, dan juga tentu saja proses pasca panennya ya guys. Nah, pucuk cinta ulam tiba nih guys. Nah, setelah lama aku tunggu-tunggu, nah 2 minggu yang lalu itu roastery favorit aku itu ngeluarin beans Bali yang sudah lama nih aku tunggu-tunggu guys. Nah, roastery favorit aku nih apa sih guys ya? Pasti kalau misalnya kalian udah pernah nonton nih video pertama brewing aku di channel ini, nah pasti kalian tahu kan roasterinya. Nah, itu adalah roastery yang roasting beans yang akan aku seduh kali ini guys. Nah, beansnya adalah ini dia, rujak 7 bulan Bali Wonogiri dari Mother Pigeon Jakarta. Nah, apa sih guys keistimewaan dari beans rujak 7 bulan dari Mother Pigeon ini? Nah, langsung aja kita akan simak 4 keistimewaan dari beans ini. Jadi, pertama ya, jelas ya guys, karena beans ini tuh berasal dari Bali ya, yang bukan terkenal hanya karena wisatanya, tapi juga karena kopinya nih guys ya. Biasanya kalau di Bali itu kopi itu ditanam di daerah utara pulau ya guys. Yang di sana itu merupakan sebuah daerah dataran tinggi ya, yang tingginya itu bervariasi sekitar 900 mdpl sampai 1200 mdpl ya. Yang contohnya di sana itu ada daerah-daerah, yaitu daerah Tamblingan, lalu ada daerah Wonogiri, lalu ada desa Ulian dan Beranti di daerah Kintamani ya guys, yang kita kenal dengan kopi Kintamani ya. Nah, dari ketiga daerah tersebutlah itu adalah 3 daerah yang mendominasi kopi dari Bali ya guys, yang bahkan menjadi trademark tersendiri ya di dunia perkopian nasional maupun dunia internasional. Nah, kalau rujak 7 bulan ini sendiri sih guys, ini berasal dari Wonogiri, daerah Wonogiri ya. Kedua guys, karena beans ini itu memiliki varietal kopial atau yang biasa dikenal juga dengan varietal B1 yang mirip dengan varietal lini S yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ini ada videonya di atas. Nah, kalau varietal kopial ini yaitu merupakan varietal yang berasal dari persilangan Arabica dan Robusta. Nah, kalau lini S itu merupakan persilangan antara Robusta dan Liberica yang selanjutnya disilangkan lagi dengan varietal Arabica Bourbon. Nah, karena persilangan itu guys, maka varietal kopial ini memiliki
karakter yang unik ya guys ya, yaitu body yang medium namun juga memiliki acidity yang cukup bright. Nah, kalau kopi-kopi yang ditanam di Bali, ya termasuk yang dari luar negeri seperti beans ini, itu biasanya memiliki varietal kopil guys ya, sehingga mereka juga memiliki karakter seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Ketiga guys, karena beans ini itu diproses secara natural anaerobik. Ya, natural anaerobik ini adalah sebuah proses pasca panen yang sekarang ini lagi naik daun loh guys. Ya, jadi sekarang itu hampir semua roastery itu punya beans yang diproses secara natural anaerobik. Nah, sebenarnya apa sih guys keunikan dari natural anaerobik ini? Ya, sebenarnya keunikannya adalah karena proses ini itu memungkinkan kita mengurangi paparan oksigen yang berlebihan pada cherry kopi dengan cara menyimpannya di tempat yang kedap oksigen selama beberapa jam sebelum dijemur di bawah sinar matahari. Nah, kalau beans rujak menuju bulan ini guys itu sekitar 60 jam ya. Nah, akibatnya itu apa sih guys? Nah, akibatnya adalah rasa yang dihasilkan itu akan berbeda dengan proses natural biasa guys, yang biasanya itu memunculkan aroma dan rasa fermented yang kuat gitu, dan biasanya memiliki notes yaitu buah tropis ya guys, yang biasanya itu fermented gitu seperti nangka atau nanas atau pisang gitu guys. Nah, kalau kalian punya pisang atau nangka atau nanas, kalian mesti tahu kan kalau misalnya sudah agak kematangan itu biasanya memunculkan bau fermented ya. Nah, kalau dengan proses anaerobik ini rasa dan aroma fermented itu akan berkurang gitu guys. Nah, menariknya nih guys, Mother Pigeon ini merilis varian dari Bali Managiri yang diproses secara natural biasa guys ya, yang mereka namai dengan nama nanas madu karena sangat dominan rasa nanasnya nih guys. Ya wajar ya, karena nanas madu ini diproses secara natural biasa. Nah, kalau rujak menuju bulan ini adalah beans Bali Wanagiri ya, yang sama tapi diproses secara natural anaerobik. Dan ini mereka namai rujak menuju bulan karena dengan proses natural anaerobik ini memunculkan notes yang tidak lagi dominan hanya nanasnya, tapi juga ada mangga muda, delima, dan juga jeruk Bali. Wah, kayaknya ini bakalan seger fruity banget kan guys. Tapi sih mestinya rasanya nggak bakalan over fermented atau kayak wine gitu karena sudah diproses secara natural anaerobik. Nah, kalau buah-buah seperti nanas, mangga, dan jeruk Bali itu adalah beberapa komponen dari rujak 7 bulan ya guys, yang biasanya itu disajikan di sebuah acara tradisional ya 7 bulanan kehamilan. Nah, makanya sama si Mother Pigeon dinamain rujak 7 bulan. Ya, keren banget ya guys, dan juga sangat kreatif nih ngasih namanya. Keempat guys, apalagi kalau bukan karena beans ini di roasting oleh roastery paling kondang se-Indonesia, yaitu Mother Pigeon. Waduh, kayaknya sih kalau Mother Pigeon aku udah gak usah cerita apa-apa lagi guys. Kalau misalnya nih ada homebrewers nih yang belum tahu siapa Mother Pigeon dan juga belum pernah cobain beans mereka, itu sih namanya sungguh terlalu. Intinya sih guys, semua beans dari Mother Pigeon itu enak dan juga berkualitas ya. Line up mereka ini juga komplit banget, lengkap banget ya, tentunya bisnis pilihan dari Indonesia maupun luar negeri. Nah, tadi aku juga sudah bilang kan di depan bahwa video brewing pertama aku itu juga dari Mother Pigeon ya. Ini ya guys, suri leci, semendo suri leci, ini enak banget. Ini ada videonya di atas ya guys, jangan lupa untuk tonton juga. Nah, mereka ini juga meraih beberapa penghargaan dalam negeri maupun luar negeri untuk beans yang mereka roasting ya guys. Pokoknya Mother Pigeon itu keren banget deh. Makanya kalian segera aja kepoin Instagram dan juga online store-nya mereka.
Nah, oh ya guys, untuk buat kalian yang ada di Jakarta, kalian bisa langsung aja nih guys mampir ke coffee shopnya mereka ya, yang namanya itu Pigeonhole. Nah, ini ada alamatnya di sini ya guys. Jangan lupa untuk mampir buat kalian di Jakarta. Oke. Oke guys, sekarang langsung aja kita akan lihat lebih detail ya, ini kemasannya dan juga beansnya. Oke guys, nah sekarang kita akan lihat lebih dekatnya. Nah ini pertama di bagian atas ini ada tasting notes-nya ya guys. Ini ada pineapple, ada mango, pomelo, ada pomegranate juga, stone fruit. Dan ini untuk sweetness-nya ya, kita mengharapkan brown sugar dan juga untuk bodinya black tea. Nah ini juga ya guys, ini ada tulisan rujak 7 bulan dari Wonogiri Anaerobic Natural. Ada beberapa penjelasan di sini. Ya, sini juga ini ada gambar-gambar, sini ada juga beberapa tulisan. Oke, langsung aja kita akan buka. Oke. Nah, sekarang kita akan buka. Nah, ini dia guys, beansnya. Nih kemasannya kayak gini, ada pigeonnya guys di sini. Ya ini putih belakangnya. Langsung aja kita akan buka. Nah ini guys, begitu buka itu baunya fruity banget. Wah, enak banget nih guys. Langsung aja kita akan lihat. Nah ini ya guys beansnya. Nah ini beansnya cukup besar-besar dan ini roastingannya bagus banget. Ini cukup light dan ini baunya enak banget sih guys, parah. Aku jadi ini nanas banget ya guys, baunya enak banget. Nah ini aku jadi tambah penasaran nih guys, ini kira-kira nanti rasanya kayak apa, makanya langsung aja kita brewing yuk. Oke guys, jadi untuk video kali ini aku mau brewing beans ini 15 gram. Nah untuk perbandingannya aku pakai rasio 1:14. Jadi airnya totalnya 210 gram. Nah untuk kali ini aku bakalan pakai origami paper, filternya filter V60. Nah untuk airnya seperti biasa nih guys, aku bakalan coba dari suhu 90 derajat dulu. Nah untuk green size nya ini aku bakalan pakai ini ya, nanti aku bakalan kecilin 1 klik ya guys, supaya biar, aku takutnya sih agak terlalu bright ya guys acidity-nya, jadi aku akan kecilin ini 1 klik. Dan aku juga berharap banget supaya beans ini bisa ngeluarin tasting notes yang aku pengen ya. Dan ini ya guys, karena baunya aja ini dari sini sudah fruity banget. Nah, oh ya guys, untuk metode seduhnya nanti aku bakal pakai 3 kali pouring. Nah, untuk lebih detailnya nanti aku sambil jelasin pas brewing. Makanya kalian setelah ini jangan skip 1 detik pun supaya nggak ketinggalan informasinya. Oke guys, sekarang aku udah selesai grinding. Nah ini ya, dan ini guys baunya ini enak banget ya, ini bener-bener fruity. Dan menurut aku setelah di grinding ini baunya jadi kayak sale pisang gitu ya guys, dan brown sugar gitu, enak banget. Nah sekarang langsung aja aku mau mulai untuk brewing pertama. Ini 45 gram. Oke. Nah ini ya guys, bloomingnya masih bagus banget, artinya masih segar beansnya. Nah untuk brewing pertama aku tunggu sampai sekitar 45 detikan. Nah oh ya guys, ini
buat aromanya enak banget, sama masih fruity dan sale pisang gitu. Oke. Lanjut untuk piring keduanya. Nah, untuk piring kedua nanti sampai 150 gram ya guys. Oke. Nah, ini sampai 150 gram. Oh ya guys, untuk piring kedua ini tadi setelah sudah 130-an, terus aku sentor piring ya guys. Nah, ini kita tunggu mungkin sampai sekitar 2 menitan. Oke, setelah itu langsung piring ketiga. Nah, untuk piring ketiga sampai habis ya guys. Kita sampai 210. Oke guys, nih aku sudah selesai brewingnya. Nah, sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke guys, aku udah gak sabar dari tadi buat cobain. Jangan lupa di share. Dan ya guys, buat aromanya itu juga fruity banget dan kayak sale pisang, hampir sama kayak dry aroma. Oke guys, langsung aja aku mau coba. Guys, ini enak banget sih. Oke. Parah, ini emang enak banget. Dan ini benar-benar tasty notes yang tadi disebutkan itu keluar loh guys. Jadi memang benar-benar pertama kali itu acidity-nya memang masih cukup bright ya guys. Karena tadi juga sudah aku kecilin jadi nggak terlalu bright, tapi tetap termasuknya cukup bright. Dan ini menurut aku tasting notes-nya memang benar-benar acidity-nya itu kayak jeruk gitu loh, jeruk Bali seperti yang tadi ada di sini. Jeruk Bali dan nanas gitu, tapi aku juga masih ada nemuin pisangnya gitu guys, masih ada fermentednya dikit ya, tapi ini enak banget. Dan setelah itu sweetnessnya nih guys, sweetnessnya itu brown sugar ya, tapi aku masih agak ya masih tipis ya guys, masih belum terlalu keluar. Dan untuk bodinya itu memang benar itu black tea guys, dan ini clean banget, enak banget sih, parah. Oke guys, jadi ini seperti biasa setelah aku tunggu agak dingin. Nah, ini nih guys, unik ya guys, ini kan tadi aku bilangnya cuman jeruk Bali sama nanas dan pisang kan. Nah, setelah itu menurut aku acidity-nya itu keluar pomegranate-nya nih loh guys, atau delima. Nah, ini baru muncul nih setelah agak dingin. Nah, dan untuk sweetness-nya itu enggak banyak berubah juga. Dan untuk bodinya juga ya guys, body tea like tea-nya itu enggak berubah juga. Mouthfeel-nya juga ini aftertaste-nya clean ya guys, jadi ini memang enak banget. Dan itu yang biasanya bikin kita nagih ya guys, karena kita nggak kerasa kayak minum kopi gitu loh. Jadi ini fix sih guys, ini bakalan cepet habis, dan aku bener-bener highly recommended banget buat kalian. Ini ya guys, Bali Wonogiri Anaerobic Natural rujak 7 bulan dari Mother Pigeon. Ini highly recommended banget nih, dan ini juga nggak sia-sia banget ya guys. Selama ini aku udah nungguin dan cari terus beans dari Bali yang berkualitas dan enak, ya akhirnya aku nemu, dan ini memang terbukti enak banget. Dan ya, terima kasih untuk Mother Pigeon karena ini menjadi penutup tahun 2020 yang sangat manis dan indah sekali buat aku. Terima kasih. Oke guys, dan sekian dulu video aku kali ini yang merupakan edisi akhir tahun 2020 guys, yaitu menyeduh beans rujak 7 bulan dari Mother Pigeon ya. Dan aku berharap semoga beans ini bisa jadi referensi yang buat kalian untuk dicoba di rumah untuk mengakhiri tahun 2020 ini ya guys ya.
Dan aku berharap semoga untuk tahun depan kita diberkahi ya, semoga pandemi juga cepat berakhir. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung aku ya, supaya aku itu lebih semangat ya guys dalam bikin video dan memilih dan review beans yang terbaik buat kalian ya kan. Makanya guys, jangan lupa untuk selalu dukung aku juga dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa tahun depan dan selamat tahun baru buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk salam Nindi The Little Barista. 1, 2, 3. Jangan lupa giling kopimu seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.